sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregado. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Negara ini ada yang tanya sama saya, Pak, nanti tahun depan pilihan presiden gimana? Apa yang terjadi kerusuhan? Ingat, aman. Tepuk tangan dulu. Kenapa aman? Karena yang duiti uangnya habis. Buru-buru ngerahkan demo, urip dewe susah. Jelas? Karena pengarah COVID kemarin. Ingat. Tak beritahu resesi yang sebenarnya bukan tahun ini, itu 2025 nanti. Ini baru anginnya, adalah yang beratnya di 2025 dan 2024, 25. Tapi ingat, yang berat itu hanya di Jakarta. Di Malang nggak terasa apa-apa. Kenapa nggak terasa apa-apa? Karena tidak banyak keinginan. Kalau di Jakarta, ingin Hermes lah, ingin stick Wagyu lah. Kalau di Malang, nontonnya apel, ya makan apel. Aman udah. Jadi dampak resesi ekonomi itu gimana? Yang terasa itu hanya Jakarta sama Surabaya. Kalau desa-desa, udah biasa. Udah kebal. Ini baru heboh, Pak Daud, ada nyamuk muda gini nih. Nyamuknya minggat. Kenapa? Nonton orang Indonesia. Wong corona aja wedi, apalagi nyamuk. Bayangin, corona aja sekarang semua buka masker, betul? Ada yang pakai masker, tapi banyak yang buka, kan gitu dah. Dablek-dablek, betul enggak? Satu hal, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Amin. 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 Jadi ingat, resesi ekonomi Malang tidak berdampak. Yang berdampak hanya Jakarta, Surabaya. Jelas? Pak, perlu enggak kita kerja di Jakarta? Enggak usah, wong kono susah ngopet parani, betul enggak? Di sini wae. Enggak usah pindah Jakarta atau pindah Surabaya. Di desa-desa, di kota-kota kecil, pinggir-pinggir, jalanin aja. Karena ingat, dampaknya itu hanya 2 kota itu aja. Kenapa? Karena banyak keinginan. Jelas? Jelas? Nah, kenapa? Di Jakarta ingin stick Wagyu. Kalau di desa itu sticknya fitness, alot. Harganya murah, betul? Banyak keinginan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan pasti pelihara. Dan yang kedua, saudara tidak usah takut bingung. Gimana nanti makannya, Pak? Ingat saudara, Indonesia didukung 2 musim, hujan dan kemarau. Betul? Alamnya mendukung. Jadi tidak berat kayak Eropa. Jelas? Terima kasih sahabat sudah mendengarkan penjelasan dari hambanya Evangelist Daud Tony
tentang krisis ekonomi yang akan dihadapi Indonesia di tahun-tahun mendatang. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara Indonesia menghadapi krisis ekonomi itu. Mari kita sama-sama menyimak akan hal ini. Krisis ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan pada suatu negara. Mari kita lihat bagaimana Indonesia menghadapi tantangan tersebut. Pengenalan krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi adalah situasi sulit di mana terjadi penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, disertai dengan inflasi tinggi, pengangguran, dan ketidakstabilan pasar keuangan. Di Indonesia, krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 dan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Penyebab krisis ekonomi di Indonesia. 1. Ketergantungan pada sumber ekonomi tertentu. Indonesia mengalami krisis karena terlalu bergantung pada ekspor komoditas utama seperti minyak dan gas. Sehingga ketika harga turun, perekonomian terpukul. 2. Kegagalan sistem keuangan. Kegagalan perbankan dan korupsi yang merajalela juga menjadi faktor penyebab krisis ekonomi di Indonesia. Ketiga, melemahnya mata uang. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan harga barang dan jasa di Indonesia naik secara drastis, menyulitkan masyarakat dan bisnis. Inilah 3 penyebab krisis ekonomi di Indonesia. 1. Ketergantungan pada sumber ekonomi tertentu. 2. Kegagalan sistem keuangan. 3. Melemahnya mata uang. Dampak krisis ekonomi di Indonesia. Pengangguran. Jumlah pengangguran meningkat akibat pemutusan hubungan kerja dan penutupan usaha yang massal. 2. Kemiskinan. Peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi karena berkurangnya pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan investasi. Investor mengurangi investasi mereka di Indonesia akibat ketidakpastian ekonomi. Inilah 3 dampak krisis ekonomi di Indonesia: pengangguran, kemiskinan, dan penurunan investasi. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Pertama, pengelolaan utang. Indonesia perlu mengatur dengan bijak pengelolaan utangnya untuk meminimalkan resiko dalam menghadapi krisis ekonomi. 2. Penguatan sektor real. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan sektor real seperti industri dan pertanian untuk memperkuat ekonomi dalam menghadapi krisis. 3. Reformasi sistem keuangan. Sistem keuangan perlu direnovasi agar lebih responsif dan kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Inilah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi. Pertama, pengelolaan utang. 2. Penguatan sektor real. Ketiga, reformasi sistem keuangan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi. Pertama, bailout bank dan perusahaan. Pemerintah memberikan dana penyelamatan kepada bank dan perusahaan yang terkena dampak krisis. Kedua, peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Ketiga, kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi ketidakstabilan pasar keuangan dan mengurangi inflasi. Inilah langkah-langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, bailout bank dan perusahaan, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan kebijakan moneter dan fiskal. Evaluasi dan pembelajaran dari krisis ekonomi di Indonesia.
Krisis ekonomi menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran agar negara lebih siap menghadapi krisis di masa depan. Indonesia belajar pentingnya diversifikasi ekonomi, stabilitas keuangan, dan pembangunan sektor real. Kesimpulan dan rekomendasi. Menghadapi krisis ekonomi tidaklah mudah. Namun Indonesia lebih menunjukkan kemampuan dalam menghadapinya. Untuk menghindari krisis di masa depan, penting bagi Indonesia untuk terus berinovasi, diversifikasi ekonomi, dan memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri. Nah, inilah yang harus kita lakukan dan pemerintah lakukan untuk menghadapi krisis ekonomi yang akan terjadi di depan ini. Maka dari itu, mari masyarakat kita mengelola tanah yang sudah jadi milik kita, sehingga ketika krisis datang, kita tetap kuat karena ada tanah yang kita kelola. Dari tanah itu kita bisa makan dan hidup dan sebagainya. Nah, banyak cara untuk bisa lolos, terhindar dari inflasi ini atau krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Jadi, waspada, berhati-hatilah terhadap hal-hal yang bisa berbahaya yang terjadi di depan ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada komentar, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku,
yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.